Halo semuanya, balik lagi channel ini. Gue mau lanjutin sesuai judul. Gue mau lanjutin video soal review Shockbreaker 1 review dari Excellent. Dan di sini sudah ada dua perbandingan ya, yang tanpa tabung, yang basic dan juga yang tabung. Ya seperti apa? Di video sebelumnya gue udah pernah bahas terpisah Shockbreaker tabungnya dan juga Shockbreaker yang tanpa tabung. Nah di sini gue pengen perbandingan dari sisi keduanya seperti apa biar kelihatan ya head to head ya perbandingannya. Karena kan dari sisi budget, dari sisi harga beda cukup jauh ya, hampir mungkin lebih dari 50% perbandingan harganya ya. Mari kita langsung bahas aja. Oke, mari kita langsung bahas aja. Baru tentunya pindah ke atas. Ya, di sini gue mau unboxing yang tanpa tabung dulu ya, biar nanti bisa diperbandingkan ya. Dari sisi packaging beda ya. Untuk yang tanpa tabung ini warnanya biru karena ini stok baru, sedangkan yang pakai tabung ini warnanya merah ya. Jadi Accent lagi branding baru ya, warnanya biru hitam. Kalau dulu itu merah hitam ya, sekarang biru hitam. Kalau misalkan kalian lihat kalau generasi-generasi yang baru, shockbreakernya itu warnanya biru ya, atau packaging barunya biru ya. Gue bakal buka nih. Tapi secara quality packaging sih ini hampir sama ya, hampir sama sih jenis dusnya. Cuman dalamnya beda nih ya. Kalau misalkan kalian udah nonton video sebelumnya pasti kelihatan. Ya, kelihatan ya. Ini yang warna hitam, gue sengaja request warna hitamnya. Dan bakal dapet stiker, wah dapet stikernya dua nih. Ya, udah. Kalau yang tanpa tabung kayak gini aja. Ya, karena harganya juga murah. Ya, udah plastiknya. Ya, ini yang tanpa tabung. Yang tanpa tabung ini gini aja. Ini bagian atas buat katup untuk oli. Terus ada preload adjuster di bagian sini. Cuman sayangnya dia nggak ada dapat kuncinya ya buat ngatur preload adjusternya. Terus ini pair kayak gini ya, bagian bawah seperti ini tanpa ada ribbon adjusternya ya. Oke, kita lanjut aja langsung. Ini yang pakai tabung nih. Yang dari packagingnya ini beda, lebih besar dan ada beda ya. Listnya ini kayak orange gitu. Kalau ini listnya merah ya. Lebih kelihatan mewah ini dari sisi dusnya udah pakai busa, dan di paket pembelian kalian dapat bracketnya ya, bracket tabung juga kayak gini. Terus kalian dapat kunci preload, buat ngatur preloadnya kalian dapat kuncinya nih, beda dengan yang biasa ya. Dengan harga segini harusnya cukup lengkap sih, dapat stikernya juga sama. Nah ini di suspensinya, nah, ini dia ya, beda ya. Ini selain tabung ya, dari sisi bagian bawah juga kelihatan beda. Ini kelihatan lebih apa ya, lebih ramping sih ya. Ada alurnya gini, spare. Ini preloadnya juga beda ya, settingan preloadnya seperti ini ya. Terus ini selangnya dia kalau nggak salah pakai bahan nilon gitu ya, cukup lentur. Oke, ini kita turunkan dulu ya, kita turunkan dulu. Mari kita bandingkan. Untuk ukurannya harusnya sama ya, ukurannya di 280 mili ya, jadi dia sama. Nah ini kalau kalian lihat perbandingannya, nah agak agak beda ya ini. Kalau misalkan kita perbandingkan ya, selain di sini ada settingan preload ya, di sini kan kalau misalkan ini full nih, gak ada cowoknya. Ini ada cowoknya nih, terus ini ada agak alurnya gitu ya. Ini kan kayak gini nih, ini ringnya di sini. Ini kayaknya kalau misalkan kita perbandingan kayak gini ya, ini lebih panjang, ini pendek. Nah ini ring bagian sini, nah ini kan lurus nih, ini enggak nih, ini ada alurnya. Nah ini buat nambahin si katup ribbon ya di bagian sini. Nah ini ribbonnya bisa diatur pakai obeng min ya.
S dan F itu slow dan fast. Jadi ribbon kan diatur kalau mau pengen cepat ataupun pengen lambat ya. Terus nah tabungnya juga di sini dia pakai apa nih? Dia bukan stiker lagi ya. Ini kalau kayak gini dia langsung nempel gitu. Dia kelihatan lebih mewah. Nah, cuman gue sayangkan di bagian ini tabungnya nggak bisa diputar ya dibandingkan merek lain. Ini ada yang udah bisa diputar nih. Jadi ini paten nih. Jadi agak susah untuk nyeting apa naruh di tempat di brake apa motornya. Walaupun udah dikasih bracket ya, jadi tempatnya di situ aja, hampir sama ya. Ini nggak bisa diputar, jadi nggak bisa dimodifikasi. Ini juga sama, bagian sini nggak bisa diputar nih. Kan beberapa ada yang bisa diputar ya ke sini sini gitu. Ini enggak dan juga tabungnya ada beberapa yang ini bisa diputar gini. Jadi kalau misalnya kita pengen masang posisinya seperti apa bisa, ini enggak ya. Cuman ini cukup lentur jadi ya masih gampang lah. Masih oke. Terus ini settingan kompresi bagian sini. Ya, steering damper. Nah, ini bagian kompresi bagian sini. Nah, untuk preloadnya juga beda ya, settingan preloadnya ini pakai pengait, ini langsung dan dikasih alatnya juga ya untuk settingan. Preloadnya beda. Nah, untuk perbedaan lainnya kalau misalkan dari sisi spesifikasi, kalau misalkan yang ini kan di 12 mili ya PR-nya. Ya, di 12 mili. Ini juga sama di 12 mili. Untuk spring apa piston rodnya di 12 mili juga. Kalau yang ini gimana ngambil sampel? Nah, ini di 14 mili. Beda ya, guys. Jadi dari sisi piston rodnya beda sendiri. Jadi emang buat nampung beban yang lebih berat, karena kan untuk yang tabung biasanya dipakai untuk yang kondisinya lebih custom, mungkin lebih advance lagi kebutuhannya. Misalkan kalau ini buat daily aja itu udah cukup oke ya, udah nggak ribet nyeting, nggak ribet harus kompresinya berapa, ribbonnya berapa, ini nggak harus mikirin. Dipakai buat harian, oke nyaman lah ya, masih nyaman hitungannya. Karena ini kan mirip kayak yang originalnya kan, jadi masih oke untuk dipakai buat harian. Tapi kalau misalkan dipakai buat touring sih ya bisa aja, cuman mungkin kalau misalkan kalian bawa barang-barang yang dipakai touringnya banyak, mungkin agak sedikit berkurang kenyamanannya. Jadi dengan ini tinggal diatur ribbon dan juga kompresinya seperti apa biar lebih nyaman lagi ya, karena barang bawaannya mungkin kalian lebih banyak, maka butuh ribbon yang enak ya, dan mungkin preloadnya juga harus diatur lebih enak lagi gitu. Dan piston rod ini penting kalau misalkan kalian barang bawaan yang banyak ya, jadi gitu. Itulah perbedaannya. Perbedaan dari sisi harga, kita bahas dari sisi harga. Untuk yang tanpa tabung dibanderol dengan harga segini, kalau misalkan yang tabung dibanderol dengan harga segini. Jadi masing-masing punya harga sendiri ya. Harganya juga lumayan cukup jauh perbedaannya, cuma sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Seperti apa, kalau misalkan kebutuhan kalian advance untuk touring, untuk road race, bisa pakai yang ini nih. Ya. Karena kan dari si speknya banyak ya. Ini kan simpel aja. Tapi kalau buat daily aja dan budgetnya terbatas, ini udah cukup nih. Jadi buat para rider satria review yang kebutuhannya mungkin daily, buat ke kantor atau mungkin ke kuliah, sekolah, ya udah ini cukup. Lagi buat para pelajar ya, harganya cukup terjangkau untuk kalian ya. Apalagi misalkan ini cocok buat pengganti kalau misalkan shock breaker kalian udah mulai nggak enak, udah mulai rusak. Nah ini harganya cukup murah dan terjangkau ya. Terus kalau misalkan kebutuhannya untuk pengen lebih nyaman lagi, lebih oke lagi, bisa pakai yang tabung ya. Tinggal nabung dikit udah dapat harga yang cukup murah ya, under sejuta udah dapat shock breaker, udah ada kompresi dan ribbonnya serta preloadnya, 3 fungsi sekaligus ya. Nah, jadi kalian mau pilih yang mana, ini atau yang ini ya. Untuk link pembelian seperti biasa ada di description di bawah. Pembelian grosir ada kontak admin juga, silakan bisa kontak langsung aja untuk pembelian grosirnya ya. Kalau misalkan mau konsultasi ya, mau ada yang ditanyakan lagi, silakan tinggalkan di kolom komentar atau bisa DM gue di sosial media. Informasinya ada di kolom deskripsi. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.